Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kisah di balik perjalanan Jawa Timur, Sumatera Utara. Shalom saudaraku. Kisah perjalanan misi Samuel Munson dan Henry Lyman belum selesai. Hari Sabtu, tanggal 28 Juni 1834, mereka melanjutkan perjalanan. Menurut petunjuk jalan diperkirakan bahwa sore hari mereka akan sampai di desa Sitangka dan akan bertemu dengan Raja Barampak Lumban Tobing. Rencananya mereka akan menginap di sana dan akan melakukan kebaktian pada keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu di desa Sitangka. Sore hari rombongan ini telah tiba di Lobu Sisangka, daerah Lobu Pining, sebuah tempat di mana hutannya masih ditumbuhi pepohonan dan ilalang serta semak belukar yang lebat. Dan bahkan di tempat ini rombongan kesulitan untuk melihat ke depan. Beberapa hari sebelumnya, ketika mereka berada di desa Rampa, Raja Suwasa telah memberikan saran agar mereka terlebih dahulu memberitahukan mengenai kedatangan mereka kepada penguasa daerah Silindung. Namun karena Munson dan Lyman menghemat waktu, maka mereka kurang memperhatikan saran tersebut. Pada jam 4 sore, rombongan Munson dan Lyman melihat sebuah benteng pertahanan yang baru saja dibuat dari timbunan batang-batang kayu yang baru saja ditebang. Sesungguhnya keberadaan benteng ini ada hubungannya dengan kedatangan rombongan misionaris asal Amerika ini. Munson mengutus Datuk Raja Mangkuta sebagai penterjemah untuk mendahului mereka memasuki kampung tersebut. Namun setelah beberapa jam, si penterjemah tak kunjung kembali. Menimbang cerita dari Pendeta Ward, maka kedua misionaris itu tidak curiga kalau sesuatu telah terjadi. Dalam keadaan yang belum dapat memutuskan tindakan selanjutnya, tiba-tiba sekelompok orang datang menyergap mereka, lengkap dengan membawa tombak di tangan. Sekelompok orang tersebut adalah Raja Panggalamai Lumban Tobing dan para pengikutnya. Kedua pembantu Munson dan Lyman, yaitu Jan dan Jurumasa, segera mendekat dan mencoba menolong tuannya. Namun alangkah tidak diduga, para rombongan lain yang termasuk di dalamnya polisi Rakim dan para kuli pengangkut barang menghilang untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sesaat kemudian Jan melihat tombak menghujam Jurumasa, lalu Munson dan Lyman juga tergeletak di tanah tak bernafas. Jan melarikan diri dan bersembunyi di hutan yang lebat. Ia berhasil lolos dan kembali ke Sibolga dan menceritakan peristiwa yang mengerikan itu kepada Tuan Bonnet. Peristiwa yang memilukan ini segera menyebar ke seluruh penjuru Tanah Batak dan sangat mengejutkan seluruh penduduk Tanah Batak. Bahkan mereka menyesali apa yang telah diperbuat oleh penduduk Lobu Pining. Betapa mereka tega berbuat demikian sehingga perjalanan kedua penginjil itu harus berhenti di Lobu Pining untuk selama-lamanya. Padahal penduduk berpendapat dan merasa bahwa kedua penginjil ini, yaitu Samuel Munson dan Henry Lyman, tidak sedikit pun berbuat curang atau melakukan kesalahan kepada penduduk lainnya. Namun sayang,
bahwa penduduk Lobu Pining menganggap mereka sebagai musuh. Dan demikian yang terjadi pula pada raja setempat, yaitu Raja Panggala Mei Lumban Tobing, menjadi cibiran dan buah bibir bagi penduduk sekitar. Nyonya Munson dan Nyonya Liman mendapatkan kabar yang mengejutkan dari surat yang dikirim oleh Kontelir Bonnet. Berita ini membuat kedua keluarga yang baru ini merasakan kesedihan yang amat mendalam dan luka di dalam hati. Dengan hati yang begitu sesak, Nyonya Munson dan Nyonya Liman harus melepaskan kepergian kekasih mereka untuk selama-lamanya. Dan bulan Oktober 1934, Nyonya Munson dan Nyonya Liman kembali ke tanah air mereka di Amerika. Saudara, apa yang terjadi dengan Munson dan Liman mengingatkan saya akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, Munson dan Liman telah meninggal 188 tahun yang lalu. Tetapi bagi orang Batak Kristen masa kini, kematian mereka adalah pengorbanan besar dalam misi kekristenan terhadap tanah Batak yang masyarakatnya saat itu masih menganut Sipele Begu. Masyarakat Batak Kristen mengenang mereka sebagai misionaris yang berjasa pada keselamatan orang-orang di Tapanuli. Sebuah monumen kini dibangun di tengah perladangan yang sepi di Lobu Pining, Kecamatan Adian Koting, di mana tulang belulang mereka dikebumikan. Benih yang jatuh di tanah itu tidak mati dengan sia-sia. Pada akhirnya membuahkan hasil. Orang Batak dimenangkan bagi kerajaan surga. Bapa, kami merasa dikuatkan dengan kesaksian hidup dari Munson dan Liman. Sekalipun mereka kehilangan nyawa mereka, namun ada keselamatan bagi orang-orang Batak. Kami mau Tuhan dipakai juga oleh Tuhan untuk menjadi alat keselamatan bagi orang lain, karena kami tahu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Tetap semangat, taburkan benih keselamatan itu supaya orang lain diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.